Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah kalimat yang begitu ringan di bibir, namun mampu mengguncang pintu langit. Sebuah rahasia yang begitu dekat, tetapi luput dari perhatian jutaan manusia. Malam ini, kita akan membuka tabir itu, perlahan, lembut, dan dengan hati yang siap menerima cahaya. Tetapi sebelum kita masuk ke wilayah yang tidak semua orang berani menyentuh, pastikan kamu menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung perjalanan ilmu ini agar terus hidup. Karena apa yang akan kau dengar, mungkin mengubah caramu memandang hidup, takdir, dan dirimu sendiri. Selamat datang di ruang renungan yang hanya bisa dibuka dengan satu kunci. Bismillah. Bab 1, bisikan awal yang menggetarkan alam. Di balik setiap detik kehidupan yang kita rasakan hari ini, para arifin percaya bahwa ada satu lafaz yang menjadi getaran pertama ketika alam semesta belum memiliki bentuk. Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya kalimat pembuka yang kita ucapkan sebelum memulai sesuatu, tetapi ibarat benih cahaya yang mengalir dari sumber segala wujud. Ketika kalimat ini diucapkan dengan hati yang hadir, seolah ada tirai halus yang terbuka, menghubungkan manusia kepada kehadiran ilahi yang selama ini tersembunyi dalam hening hidupnya. Banyak orang melafazkannya sebagai kebiasaan, namun sedikit yang mampu merasakannya sebagai cahaya yang memurnikan langkah. Di dalam ketenangan batin, para ahli makrifat menggambarkan bismillah sebagai jembatan yang menghubungkan manusia dengan sisi terdalam dirinya. Mereka mengatakan bahwa setiap hurufnya memancarkan kelembutan, memanggil jiwa untuk kembali kepada asal-usul yang pernah dilupakan. Saat seorang hamba menyebut nama Allah di awal setiap niat, ia sesungguhnya sedang menyelaraskan takdirnya dengan kehendak yang maha menentukan, seakan seluruh malaikat yang mengatur urusan semesta menoleh kepadanya dan berkata, "Engkau tidak berjalan sendirian." Tidak banyak yang menyadari bahwa kalimat ini mengandung getaran perlindungan yang amat kuat. Bukan karena suaranya, tetapi karena keikhlasan yang mengiringinya. Bismillah yang diucapkan dengan kesadaran dapat mengubah langkah yang biasa menjadi ibadah, mengubah pekerjaan dunia menjadi tangga menuju akhirat, dan mengubah kecemasan menjadi ketenangan yang dalam. Ia bekerja secara sunyi, tanpa perlu disorot mata manusia, tetapi pengaruhnya menembus lapisan-lapisan hati yang bahkan tidak kita mengerti. Mereka yang menempuh jalan makrifat meyakini bahwa membaca bismillah dengan benar bukan hanya memulai sesuatu dengan nama Allah, tetapi memasrahkan pengendalian seluruh perjalanan itu kepadanya. Di titik itu, seorang hamba berhenti merasa sebagai penguasa hidupnya sendiri dan mulai menjadi penonton dari takdir yang ditulis khusus untuk dirinya. Inilah rahasia yang membuat hati para wali tetap tenang meski badai menimpa. Mereka tidak memulai apapun tanpa membawa namanya ke dalam setiap helaan napas. Dan ketika seseorang benar-benar memahami makna terdalam dari bismillah, ia akan menyadari bahwa kalimat ini bukan sekadar pembuka, tetapi panggilan untuk kembali kepada cahaya yang telah lama memanggil. Setiap kali nama Allah diletakkan di awal langkah, maka langkah itu tidak lagi menjadi sekadar perjalanan dunia, tapi perjalanan pulang menujunya. Inilah bab pertama dari misteri besar yang jarang diungkap, bahwa bismillah bukan hanya bacaan, melainkan getaran ilahi yang ingin membimbing hati manusia untuk kembali mengenal Tuhannya. Bab 2, rahasia huruf ba dan titik yang menyembunyikan semesta. Dalam perjalanan para pencari Tuhan, ada satu rahasia yang sering dilewati tanpa disadari. Rahasia huruf pertama dari bismillah. Kalimat agung itu tidak dimulai dengan huruf alif, seperti nama Allah. Ia dimulai dengan ba, huruf yang digandeng oleh satu titik kecil di bawahnya. Para ulama makrifat mengatakan bahwa titik itu adalah rahasia awal penciptaan, tempat di mana segala kemungkinan tersembunyi sebelum muncul menjadi kenyataan. Ia begitu kecil hingga sering diabaikan, namun justru dari catch kecil itu lahir seluruh bentuk, suara, dan wujud yang kita kenali sebagai kehidupan. Huruf ba tidak berdiri sendiri. Ia berdiri di atas titik yang memegang seluruh maknanya. Tanpa titik itu, huruf ini kehilangan identitasnya. Demikian pula manusia.
Betapa banyak orang bergerak, bekerja, berbicara, namun tidak menyadari titik dalam dirinya, yakni tujuan, niat, dan kesadaran yang menjadi landasan dari segala amal. Titik itu kecil, tidak terlihat oleh mata, tetapi menentukan apakah suatu perbuatan diterima sebagai ibadah atau hanya menjadi debu yang tertiup angin dunia. Para arifin selalu menjaga titik ini karena mereka tahu dari tempat sekecil itulah kelahiran cahaya dimulai. Dalam hikmah para sufi, titik di bawah ba digambarkan sebagai bentuk kerendahan hati yang menjadi pintu menuju ilmu Allah. Ia tidak terletak di atas, tidak menonjol, dan tidak meminta perhatian. Ia berada di bawah, tersembunyi, tetapi justru menjadi pondasi yang menyanggah huruf yang berdiri di atasnya. Orang yang hidup dengan kesadaran titik ini akan menjadi pribadi yang senyap, tidak berlebih dalam bicara, namun kuat dalam pengaruh. Ia berjalan tanpa ingin terlihat, tetapi kehadirannya membawa keteduhan bagi siapa saja yang mendekat. Ada sebagian ulama berkata bahwa rahasia titik ini pernah disingkapkan kepada para wali sebagai tanda bahwa perjalanan spiritual bukan tentang terlihat mencolok, tetapi tentang kembali kepada keheningan asal. Ketika seseorang membaca bismillah dengan mengingat titik ini, ia tidak hanya membuka pintu amalnya, tetapi juga membuka pintu hatinya sendiri. Ia seperti seorang musafir yang menyadari bahwa perjalanan yang panjang selalu dimulai dari satu langkah, dan satu langkah itu selalu dimulai dari kesadaran sekecil titik. Dan jika manusia mampu merenungkan titik ini secara mendalam, ia akan memahami bahwa kehidupan tidak perlu selalu besar untuk bermakna. Kadang yang paling kecil justru yang paling menentukan takdir. Titik itu mengajarkan bahwa di balik setiap permulaan ada sesuatu yang tersembunyi tetapi sangat kuat. Ia mengajarkan bahwa kerendahan tidak pernah merendahkan, justru meninggikan. Dan barang siapa memulai hidupnya, langkahnya, dan amalnya dengan kesadaran setenang titik itu, maka seluruh perjalanan yang ia tempuh akan dituntun oleh cahaya yang sama yang menerangi huruf ba ketika ia pertama kali diturunkan. Bab 3. Nama Allah, cermin yang memantulkan segala wujud. Ketika seorang hamba menyebut bismillah, ia sebenarnya sedang memanggil salah satu pintu terbesar dalam spiritualitas. Nama Allah itu sendiri, nama yang sederhana, namun menjadi cermin yang memantulkan seluruh rahasia semesta. Para arifin mengatakan bahwa menyebut nama Allah bukan hanya melafazkan bunyinya, tetapi menempatkan diri di hadapan sebuah cahaya yang membuat segala sesuatu tampak sebagaimana hakikatnya. Ada orang yang menyebut nama ini dengan lidah, namun tidak melihat apa-apa. Ada pula yang menyebutnya sekali, lalu seluruh hidupnya berubah arah. Perbedaan ini bukan pada bunyinya, tetapi pada kesiapan jiwa menyambut pantulan cahaya yang keluar dari nama itu. Nama Allah disebut sebagai Ismul Jamir, nama yang menghimpun seluruh sifat kesempurnaannya. Dalam nama ini tersimpan kelembutannya, keagungannya, kebijaksanaannya, juga kasih sayangnya yang tidak pernah padam. Ketika seorang hamba memulai langkah dengan nama Allah, ia seakan membawa seluruh sifat itu sebagai bekal perjalanan. Karena itu, ada orang yang hatinya tiba-tiba menjadi tenang setelah membaca bismillah, meski sebelumnya dipenuhi kegelisahan. Itu bukan keajaiban, melainkan resonansi halus dari nama yang memantulkan ketenangan alam semesta ke dalam batinnya. Para sufi menggambarkan nama Allah seperti cahaya tanpa bentuk yang memancar ke segala arah. Cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Ketika seseorang menyebut nama ini dengan penuh kehadiran, cahayanya seolah menyentuh bagian terdalam dalam dirinya. Sisi yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia, ambisi, atau luka yang belum pulih. Dan tiba-tiba, dalam sekejap hening, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah panggilan lembut yang membuatnya merasa tidak sendirian di dalam hidup ini. Bagi mereka yang telah berjalan jauh dalam jalan makrifat, nama Allah bukan sekadar dikenali, tetapi dihuni. Mereka menjadikan nama ini sebagai tempat kembali setiap kali dunia menggoncangkan hati mereka. Saat segala sesuatu tampak bising dan membingungkan, mereka melabuhkan jiwanya pada nama ini seperti seorang pelaut yang kembali ke pelabuhan setelah menembus badai panjang. Di sana,
mereka menemukan ketenangan karena nama Allah adalah tempat kembali bagi seluruh jiwa yang haus akan kedamaian sejati. Dan ketika manusia menyadari bahwa nama Allah adalah cermin yang memantulkan hakikat dirinya, ia akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terjebak pada ilusi, tidak mudah terseret oleh ketakutan, dan tidak cepat runtuh oleh kesedihan. Sebab ia tahu, setiap kali ia menyebut bismillah, ia sedang menegakkan dirinya di bawah cahaya yang sama yang menuntun para nabi dan wali. Cahaya yang tidak pernah redup, tidak pernah hilang, dan selalu siap menerangi hati siapa saja yang memanggilnya dengan ketulusan. Bab 4. Rahman, samudra kasih yang meliputi segala makhluk. Ketika kita mengucapkan bismillah, kita menyebut dua sifat agung setelah nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Banyak orang memahaminya sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang, namun para arifin melihat keduanya sebagai dua samudra yang berbeda. Rahman adalah laut luas yang meliputi semua makhluk, tanpa syarat, tanpa batas, tanpa membedakan siapa yang beriman atau tidak. Dalam sifat Rahman inilah semua manusia diberi kesempatan hidup, diberi udara untuk bernafas, diberi rezeki yang tidak terhitung. Bahkan mereka yang tidak mengenalnya pun tetap berada dalam rengkuhan kasih-Nya. Inilah keluasan cinta ilahi yang tidak pernah berhenti mengalir, bahkan sebelum manusia mengenal kata syukur. Sebagian guru makrifat menggambarkan sifat Rahman seperti cahaya matahari yang memancar ke seluruh penjuru bumi. Ia tidak bertanya siapa yang pantas, siapa yang tidak. Ia tidak memilih hanya satu tempat untuk bersinar. Ia datang kepada siapapun yang berdiri di bawahnya, membawa kehangatan bagi yang membutuhkannya dan kehidupan bagi yang merindukan keberadaan. Sifat Rahman adalah tanda bahwa Tuhan mencintai manusia lebih dulu, jauh sebelum manusia mengangkat tangan untuk memohon. Kasih ini mendahului segala permintaan, seolah ingin berkata, "Engkau hidup karena aku mencintaimu, bukan karena engkau meminta." Dalam diamnya alam semesta, sifat Rahman tercermin dalam setiap detik kehidupan. Ia hadir dalam denyut nadi yang tidak kita sadari, dalam udara yang masuk tanpa kita undang, dalam kemampuan tubuh untuk pulih dari luka, dalam ketenangan yang tiba-tiba datang saat kita sudah tidak tahu harus bagaimana. Bahkan ketika seseorang tersungkur karena dosanya, sifat Rahman tetap menyelimuti tanpa mengutuk. Ia seperti pelukan yang tetap terbuka meski manusia telah berulang kali menjauh. Para sufi mengatakan bahwa jika manusia mampu melihat betapa luasnya Rahman, ia akan menangis setiap kali menyebut nama itu. Sifat Rahman adalah alasan mengapa setiap langkah kita dimulai dengan bismillah. Sebab kita sedang memulai sesuatu di bawah samudra kasih yang menerima kita apa adanya, bahkan dengan kekurangan, luka, dan kesalahan yang kita bawa. Ketika seorang hamba benar-benar meresapi sifat Rahman, ia akan berhenti merasa tidak layak mendekat kepada Tuhannya. Sebab Rahman bukan untuk mereka yang sempurna, tetapi untuk mereka yang sedang berusaha kembali. Inilah pelukan ilahi yang tidak menuntut syarat apapun, hanya meminta manusia untuk membuka hati dan menerima kasih yang sejak dulu telah diberikan. Dan ketika seseorang menyebut Rahman di awal setiap langkah, ia sebenarnya sedang merendam jiwanya dalam kelembutan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia. Ia berjalan dengan tenang sebab tahu bahwa langkahnya berada dalam lindungan kasih yang tidak pernah menolak siapapun. Rahman mengajarkan bahwa cinta Allah bukan sesuatu yang perlu diraih dengan susah payah, tetapi sesuatu yang telah melingkupi kita sejak awal. Dan barang siapa memahami ini, maka setiap bismillah yang keluar dari lisannya akan menjadi getaran cinta yang menghubungkannya kembali dengan samudra kasih tanpa batas. Bab 5. Rahim, kelembutan yang mengiringi sampai akhir. Jika Rahman adalah samudra kasih yang menghidupkan segala sesuatu tanpa syarat, maka Rahim adalah kelembutan khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang mendekat kepadanya. Para arifin menjelaskan bahwa Rahim adalah rahasia cinta yang bekerja secara lebih dalam, lebih personal, dan lebih tersembunyi. Ia bukan sekadar anugerah yang turun kepada manusia secara umum, tetapi pelukan yang diberikan kepada hati yang mencari Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Rahim adalah kasih yang tidak hanya memberi kehidupan,
tetapi juga membimbing jiwa menuju cahaya yang lebih tinggi. Barang siapa merasakan sentuhan rahim, ia akan memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik yang indah maupun yang pedih, adalah bagian dari tarikan lembut menuju Allah. Ada guru ruhani yang berkata bahwa rahim adalah seperti tangan halus yang memegang hati manusia ketika ia merasa paling rapuh. Saat seseorang merasa kehilangan arahnya, ketika dunia terasa gelap, atau ketika kesedihan terlalu berat untuk ditanggung, sifat rahim turun sebagai cahaya kecil yang menenangkan batin. Cahaya itu mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tetapi ia membawa kekuatan yang membuat seseorang mampu bertahan. Sifat rahim bekerja dalam sunyi. Ia tidak selalu menghapus masalah, tetapi ia memberi kemampuan untuk berjalan di atasnya tanpa terjatuh. Inilah kelembutan Tuhan yang sering tidak disadari, namun terasa nyata oleh jiwa yang sedang mencari pengampunan dan keteduhan. Dalam perjalanan makrifat, para pencari Tuhan merasakan rahim sebagai bimbingan halus yang seolah berbisik dalam hati mereka. Kadang bisikan itu berupa dorongan untuk mendekat, kadang berupa peringatan untuk menjauh, dan kadang berupa ketenangan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Semua itu merupakan tanda bahwa Allah tidak hanya melihat hambanya dari kejauhan, tetapi menyertai setiap langkahnya dengan kelembutan. Sifat rahim membuat manusia merasa dicintai, bukan karena amalnya, tetapi karena keberadaannya sebagai makhluk yang diciptakan dengan penuh perhatian. Disinilah rahasia besar itu, bahwa rahim adalah bentuk cinta Allah yang paling dekat, paling intim, dan paling membuat jiwa luluh. Rahim juga mengajarkan bahwa setiap ujian yang datang bukanlah hukuman, melainkan bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Ada ujian yang diberikan agar hati menjadi lebih lembut, ada luka yang hadir agar jiwa lebih peka, dan ada kehilangan yang muncul agar manusia kembali memeluk Tuhannya. Dalam perspektif rahim, semua rasa sakit memiliki tujuan ruhani. Para sufi mengatakan, jika engkau melihat ujian dengan mata rahim, engkau akan melihat bahwa Allah sedang mendekat, bukan menjauh. Dan di titik inilah seseorang mulai memahami bahwa kasih Allah tidak selalu berupa kemudahan, tetapi seringkali berupa keteguhan yang tumbuh dari kesulitan. Dan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyadari kedalaman rahim, maka seluruh hidup terasa berbeda. Kita tidak lagi memulai sesuatu dengan rasa takut, tetapi dengan rasa disertai. Kita tidak lagi berjalan dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ada tangan lembut yang menjaga batin kita dari runtuh. Rahim adalah rahasia bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang mencipta, tetapi Tuhan yang memeluk. Dan siapapun yang memulai langkahnya dengan kesadaran ini akan menjalani hidup tidak hanya dengan tenaga, tetapi dengan ketenangan yang datang langsung dari kelembutannya. Bab 6. Pintu tak terlihat yang terbuka saat Bismillah diucapkan. Dalam kehidupan manusia, ada pintu-pintu yang terlihat oleh mata, dan ada pintu-pintu lain yang hanya terbuka oleh getaran jiwa. Para arifin meyakini bahwa ketika seseorang mengucapkan Bismillah dengan hati yang hadir, ia sebenarnya sedang membuka pintu batin yang tidak dapat disentuh oleh tangan manusia. Pintu itu tidak berlokasi dimanapun, tetapi ada di dalam diri setiap hamba yang memanggil nama Tuhannya. Di balik pintu itu terdapat aliran ketenangan, perlindungan, dan ilham yang hanya dapat diterima oleh jiwa yang merendahkan hati di hadapan Allah. Bismillah bukan sekadar pembuka, ia adalah kunci yang menggeser tirai antara hamba dan Tuhannya. Para guru ruhani mengatakan bahwa pintu batin ini tidak terbuka setiap kali seseorang melafazkan Bismillah secara otomatis. Yang membuat pintu itu terbuka bukan jumlah bacaan, tetapi kedalaman kesadaran ketika lafaz itu diucapkan. Ada orang yang mengulanginya 100 kali, namun tidak merasakan apa-apa. Ada pula yang membacanya sekali, lalu hidupnya berubah. Bukan karena perbedaan suara, tetapi karena perbedaan kesiapan hati. Ketika hati benar-benar menghadirkan Allah dalam setiap huruf, maka pintu yang selama ini terkunci mulai mengeluarkan cahaya halus yang mengalir ke seluruh dimensi kehidupannya. Jika seseorang mampu menyentuh kesadaran ini, ia akan merasakan bahwa segala hal yang sebelumnya tampak berat menjadi lebih ringan. Jalan yang sebelumnya gelap menjadi sedikit lebih terang, bahkan sebelum solusi nyata terlihat.
Inilah yang disebut para wali sebagai pertolongan yang tidak kasat mata. Ia bukan keajaiban yang meledak dengan tiba-tiba, tetapi perubahan halus dalam batin yang membuat seseorang mampu menghadapi hidup dengan ketenangan yang tidak ia miliki sebelumnya. Pintu yang terbuka oleh Bismillah bukan pintu menuju dunia luar, tetapi pintu menuju kekuatan dalam diri yang sebenarnya berasal dari Allah. Dalam hikmah para sufi, pintu yang terbuka oleh Bismillah disebut sebagai Bab As-Sukun, pintu ketenangan. Ketika pintu ini terbuka, seseorang yang sedang gelisah merasakan beban itu berkurang, meski ia tidak tahu bagaimana. Seseorang yang sedang takut menjadi lebih berani, meski ia tidak memiliki alasan logis. Dan seseorang yang sedang tidak tahu arah, tiba-tiba memperoleh petunjuk dari hal-hal sederhana yang biasanya ia abaikan. Rahasia ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mengucapkan Bismillah bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai pengakuan bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri. Dan ketika pintu tak terlihat ini mulai terbuka dalam diri seseorang, hidupnya akan mengalami perubahan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa bagi dirinya. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan rasa disertai, rasa dipandu, dan rasa dilindungi. Ia tidak lagi memulai sesuatu dengan terburu-buru, tetapi dengan tenang karena ia tahu bahwa pintu itu telah terbuka setiap kali ia menyerahkan hatinya kepada nama Allah. Disinilah letak kekuatan Bismillah, bukan pada suara yang keluar dari bibir, tetapi pada pintu batin yang terbuka ketika kalimat itu menjadi cahaya yang menghidupkan jiwa. Bab 7, Bismillah sebagai penjaga langkah dari bahaya yang tak terlihat. Sejak dahulu para ulama dan wali meyakini bahwa ada bahaya-bahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun selalu mengitari perjalanan manusia. Sebagian berupa bisikan yang mengaburkan hati, sebagian berupa godaan halus yang muncul sebagai kelelahan, keraguan, atau keputusasaan. Dan di tengah semua itu, Bismillah hadir bukan hanya sebagai pembuka amal, tetapi sebagai perisai batin yang menjauhkan hamba dari gangguan yang tidak dapat ia kenali dengan akalnya. Ketika seseorang memulai langkah dengan nama Allah, seolah ada dinding cahaya yang melingkupi dirinya, menjauhkan apapun yang dapat merusak kedamaian hatinya. Para guru makrifat mengatakan bahwa perlindungan Bismillah seringkali tidak terlihat sebagai keajaiban besar. Ia hadir dalam bentuk kejadian-kejadian kecil yang membuat seseorang terhindar dari bahaya tanpa menyadari apa yang benar-benar terjadi. Ada langkah yang tertunda beberapa detik, ada keputusan yang berubah secara tiba-tiba, ada perasaan gelisah yang membuat seseorang kembali ke jalan yang benar. Semua itu mungkin tampak biasa, tetapi bagi mereka yang peka, itu adalah tanda bahwa ada tangan lembut yang melindungi perjalanan mereka sejak awal kalimat itu diucapkan. Tidak jarang, perlindungan ini hadir dalam bentuk intuisi yang tiba-tiba muncul dalam hati. Seorang hamba merasakan dorongan untuk berhati-hati, atau bisikan halus yang membuatnya tidak mengambil langkah tertentu. Para sufi menyebut ini sebagai ilham penjagaan, sebuah petunjuk kecil yang diberikan Allah kepada hamba yang memulai urusannya dengan Bismillah. Ilham ini bukan suara, bukan mimpi, tetapi rasa yang muncul begitu alami sehingga sering diabaikan. Namun bagi jiwa yang telah belajar mendengar, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaganya secara langsung. Banyak kisah para arifin yang menunjukkan bahwa kesadaran pada Bismillah membuat mereka mampu melihat bahaya sebelum bahaya itu tiba. Bukan karena mereka memiliki kemampuan luar biasa, tetapi karena hati mereka telah dibimbing oleh cahaya yang turun dari lafaz itu. Bismillah menghaluskan kepekaan batin, membuat seseorang mampu merasakan kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Disinilah letak rahasia besar itu. Perlindungan sejati bukan hanya menjauhkan bahaya fisik, tetapi menjaga agar hati tetap berada di bawah naungan Allah, meski badai dunia bergerak di sekelilingnya. Dan ketika seseorang benar-benar memahami bahwa setiap Bismillah menghadirkan perlindungan ilahi, ia akan memulai hari-harinya dengan lebih tenang. Ia tidak lagi gelisah menghadapi masa depan, tidak lagi takut menghadapi musibah, dan tidak lagi merasa sendirian saat menanggung beban hidup. Ia tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang sedang berjalan bersamanya.
Dan selama ia memulai langkahnya dengan nama Allah, maka tidak ada bahaya yang benar-benar mampu menyentuh inti jiwanya. Karena bismillah bukan hanya pembuka, tetapi penjaga rahasia yang setia mengiringi setiap hamba yang menyerahkan diri kepadanya. Bab 8. Bisikan ilham. Ketika bismillah menjadi cahaya petunjuk. Dalam perjalanan ruhani seorang hamba, ada saat-saat ketika dunia terasa bising, penuh tanda tanya, seolah semua pintu informasi yang biasa ia andalkan tidak lagi mampu memberi arah. Pada momen seperti itulah, para arifin sering berkata bahwa ilham mulai berbicara. Tetapi ilham tidak berbicara kepada hati yang tertutup dan tidak pula turun kepada jiwa yang tergesa. Ia turun kepada mereka yang memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Sebab ketika seseorang mengawali langkah dengan bismillah, ia sedang menyiapkan ruang batin untuk menerima petunjuk halus yang tidak bisa dipahami oleh logika semata. Para guru makrifat mengatakan bahwa ilham bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi cahaya yang jatuh ke dalam hati. Cahaya itu hadir dalam bentuk ide, firasat, atau rasa yakin yang muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Kadang berupa dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kadang berupa keyakinan kuat untuk menghindari sesuatu yang tampak baik, tetapi sebenarnya bukan untuknya. Bismillah berfungsi sebagai penyaring yang membuat hati lebih bersih sehingga cahaya ilham lebih mudah masuk tanpa tertutupi oleh keraguan dan kegelisahan. Ada orang yang mengira bahwa ilham hanya turun kepada mereka yang mencapai derajat wali. Namun para ulama mengatakan bahwa setiap hamba bisa mendapatkan ilham selama ia menjaga kesucian niat dan ketulusan dalam menyebut nama Allah. Dalam keseharian, ilham bisa berupa keputusan kecil yang muncul begitu saja. Memilih jalan lain saat pulang, menunda perjalanan tanpa alasan kuat, atau mengerjakan sesuatu yang justru membawa kebaikan besar. Semua itu kerap dianggap kebetulan oleh banyak orang, tetapi bagi hati yang telah diasah oleh bismillah, itu adalah bisikan lembut dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Ilham juga bisa datang sebagai ketenangan yang mencairkan kebingungan. Ketika seseorang menghadapi masalah besar dan tidak tahu arah, bismillah mengundang turun ketenangan yang membuat pikiran menjadi jernih. Dari kejernihan itu lahirlah pemahaman baru, solusi yang sebelumnya tidak terlihat, atau kekuatan untuk menerima takdir dengan kelegaan. Para sufi mengatakan bahwa ilham bukan selalu tentang mengetahui jawabannya, tetapi tentang diberi cahaya yang membuat seseorang mampu melihat situasi dengan hati yang lebih lapang. Dan kelelapangan hati itu sendiri adalah petunjuk. Dan ketika seseorang menyadari bahwa ilham adalah bentuk komunikasi rahmah dari Allah, ia akan memperlakukan setiap bismillah sebagai undangan kepada cahaya. Ia tidak lagi memulai sesuatu sekadar untuk menyelesaikan urusan dunia, tetapi untuk membuka ruang bagi petunjuk yang mungkin datang kapan saja. Dengan demikian, hidupnya tidak lagi hanya bergerak menurut rencana manusia, tetapi menurut bimbingan ilahi yang lembut, tenang, dan penuh kasih. Inilah rahasia besar para arifin. Mereka tidak lebih pintar dari manusia lain, tetapi mereka lebih sering mengatakan bismillah dan lebih sering mendengarkan apa yang turun setelahnya. Bab 9. Rahasia perlindungan. Tersembunyi di balik bismillah, dalam perjalanan hidup, banyak hal yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ada bahaya yang tidak kita sadari, ada arah yang tidak kita duga, dan ada gelombang takdir yang mendekat tanpa suara. Para ulama makrifat mengatakan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang tampak, tetapi juga tentang apa yang tersembunyi di balik tabir. Dan di antara perlindungan ilahi yang paling halus, salah satunya bersemayam dalam kalimat yang sering kita ucapkan tanpa kehadiran hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang memulai langkah dengan nama Allah, ia sesungguhnya sedang mengaktifkan benteng batin yang tidak terlihat, namun bekerja dengan cara yang sangat nyata. Perlindungan ini bukan sekadar penjagaan dari musibah besar, tetapi juga penjagaan dari hal-hal kecil yang bisa mengubah arah hidup. Terkadang seseorang terhindar dari bahaya hanya karena ia mengucap bismillah sebelum keluar rumah. Terkadang langkahnya terlambat beberapa detik, dan keterlambatan kecil itu menyelamatkannya dari sesuatu yang ia tidak pernah tahu. Para arifin percaya bahwa Allah menjaga hambanya
dengan cara yang terlalu lembut untuk dipahami. Dan bismillah menjadi penanda bahwa kita menyerahkan perjalanan hari itu kepada Dia yang melihat apa yang tidak kita lihat. Rahasia perlindungan ini juga bekerja di dalam diri. Ketika seseorang mengucap bismillah sebelum berbicara, ia terhindar dari kata-kata yang melukai. Ketika ia mengucapkannya sebelum mengambil keputusan, ia terhindar dari pilihan yang membawanya kepada penyesalan. Ada keheningan kecil yang turun ke dalam hati seorang hamba yang sadar. Keheningan yang membuatnya menunda, berpikir, atau merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuknya. Banyak orang mengira itu hanya insting, tetapi para sufi menyebutnya penjagaan halus. Tameng yang terbuat dari cahaya rahmah yang turun melalui keikhlasan menyebut nama Allah. Dan yang paling misterius dari perlindungan bismillah adalah ia bekerja bahkan ketika kita tidak mengetahuinya. Ada doa-doa yang terus bekerja meski sudah lama terucap. Ada penjagaan yang terus beroperasi karena kebiasaan kita menyebut bismillah sejak bertahun-tahun yang lalu. Seolah-olah setiap bismillah mengukir lapisan cahaya di jalan hidup kita. Dan lapisan itu tetap melindungi meski kita sedang lalai atau lupa. Para arifin menyebutnya warisan cahaya. Perlindungan yang tidak hilang begitu saja karena ia adalah hadiah dari hati yang pernah pasrah. Karena itu, ketika seorang hamba mengucapkan bismillah, ia tidak sekadar memulai sesuatu, tetapi mengizinkan dirinya dibimbing, dijaga, dan dipeluk oleh rahmat yang meliputi seluruh alam. Ia memasuki hari dengan keyakinan bahwa ada tangan yang memegangnya, ada cahaya yang mengawalnya, dan ada kasih sayang yang selalu mendahului setiap takdir. Inilah misteri besar yang tidak semua orang tahu, bahwa bismillah bukan hanya pembuka amal, tetapi benteng lembut yang menjaga langkah-langkahmu menuju apa yang paling baik menurut Allah. Dan ketika seseorang menyadari ini, ia tidak akan pernah lagi meremehkan satupun bismillah dalam hidupnya. Bab 10, kembali ke sumber, ketika bismillah menjadi jalan pulang. Pada akhirnya setiap manusia sedang berjalan menuju satu titik yang sama, kembali kepada Sang Pemilik segala. Di sepanjang perjalanan itu, kita mengumpulkan pengalaman, luka, kebijaksanaan, kejatuhan, dan pertumbuhan. Namun ada satu hal yang sering luput dari kesadaran kita, bahwa seluruh perjalanan ini sesungguhnya bermula dan berakhir dengan namanya. Para arifin mengatakan, siapa yang memulai dengan Allah akan kembali kepada Allah dengan lebih lembut. Dan itulah rahasia paling halus dari bismillah. Ia bukan hanya pembuka langkah, tetapi penanda bahwa seluruh hidup ini adalah perjalanan pulang. Dalam keheningan malam ketika dunia tertidur, para penempuh jalan ruhani merenungi bagaimana satu kalimat sederhana mampu menuntun manusia untuk kembali mengenal dirinya. Mereka menyadari bahwa bismillah bukan hanya mengundang pertolongan Allah, tetapi juga mengingatkan siapa diri kita sebenarnya. Makhluk yang lemah, yang tidak bisa menggerakkan satu jari pun tanpa izinnya. Kesadaran ini bukan melemahkan, justru menguatkan. Karena seseorang yang kembali mengenali kelemahannya akan lebih mudah dituntun oleh kekuatan ilahi. Dan di titik itulah perjalanan pulang dimulai. Bismillah membuka pintu kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah bagian kecil dari rencana besar yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Mengetahui. Ketika seorang hamba menyebut nama Allah sebelum bernafas, bergerak, bekerja, atau memulai apapun, ia seolah sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin melangkah tanpa Engkau." Ucapan itu membuat setiap tindakan menjadi ibadah, setiap langkah menjadi zikir, dan setiap napas menjadi ungkapan cinta. Para sufi mengatakan bahwa inilah derajat tertinggi dari sebuah perjalanan, ketika dunia tidak lagi dianggap sebagai beban, tetapi sebagai ladang untuk mendekat. Dan ketika seseorang menjadikan bismillah sebagai jantung setiap amal, hidupnya berubah perlahan menjadi lebih jernih. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan ketakutan, tidak lagi berlari mengejar takdir, karena ia tahu bahwa apapun yang datang, datang dengan nama Allah. Ia mulai melihat rahasia di balik kejadian-kejadian kecil, mulai memahami bahwa ada kasih sayang ilahi yang hadir di balik setiap kehilangan, dan ada hikmah yang bersembunyi di balik setiap keberhasilan. Bismillah mengubah cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi hanya hidup di dunia, tetapi hidup bersama Tuhan. Pada akhirnya,
Setiap bismillah adalah pintu pulang. Bukan pulang ke rumah, bukan pulang kepada masa lalu, tetapi pulang kepada fitrah, kepada hati yang lembut, kepada jiwa yang tenang, kepada kesadaran bahwa kita selalu berada dalam genggamannya. Dan ketika manusia menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah perjalanan kembali, ia akan menyebut bismillah bukan hanya untuk memulai sesuatu, tetapi untuk menjaga agar hatinya tetap berada di jalan yang benar. Inilah rahasia terakhir, bahwa siapapun yang hidup dengan bismillah akan wafat dalam pelukan rahmatnya dan dibangkitkan dengan cahaya yang sama yang dulu ia sebut dalam setiap langkah. Semoga setiap bismillah yang kau ucapkan setelah ini menjadi cahaya yang membimbing langkahmu. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan pada mereka yang kau cintai. Kita bertemu lagi di perjalanan ruhani berikutnya.